Ibu bapak dan saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah minggu di rumah masing-masing. Salam sejahtera dari Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Purwoharjo untuk keluarga panjenengan semua. Ibadah minggu tanggal 10 Mei 2020 sebagai minggu Paskah kelima akan dilayani oleh Pendeta Sesongko Sukmo Wiwiko menggunakan bahasa Indonesia. Untuk itu jemaat kami undang bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 15, bait yang pertama. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita bersama-sama masuk di dalam peribadatan, kita satukan hati, kita mengambil saat teduh, dan di dalam setiap hati kita mengaturkan pengakuan kepada Tuhan yang demikian. Sumber pertolongan kami datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih anugerah Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara semua. Amin. Kita bersama-sama pujikan kidung jemaat nomor 17, kita nyanyikan ayat yang pertama. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita satukan hati. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa Engkau curahkan di dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk membangun peribadatan. Engkau yang sudah bangunkan kami memberikan hari baru, kesegaran baru dan kekuatan baru. Sungguh kami mensyukuri atas semua itu. Namun kami juga sadar jika kami menghitung kasih anugerah-Mu yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami tidak akan pernah mampu. Namun di sisi lain, jika kami meneliti kehidupan kami,
sikap, tutur kata, dan perilaku kami masih seringkali menyimpang dari kehendak-Mu. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang indah, di minggu pagi hari ini, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, kami menghampiri tahta kudus-Mu. Kami haturkan segala keberadaan kami, kelemahan kami, kehinaan kami, keterbatasan kami, sehingga seringkali kami jatuh dalam berbagai pelanggaran. Kami seringkali gagal melaksanakan kehendak-Mu. Sikap, tutur kata, perilaku seringkali mendukakan hati-Mu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang indah saat ini Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan melayakkan kami, Engkau berkenan mengampuni kami, Engkau berkenan juga mencurahkan anugerah-Mu, sehingga Engkau perbaharui segenap kehidupan kami. Oleh karena itu, seutuhnya peribadatan yang kami bangun di pagi hari ini, dari awal sampai akhir, kami serahkan di dalam tuntunan, penyertaan dan campur tangan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami haturkan doa kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita sambut pengakuan kita dengan bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 23. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kisah para rasul, pasal 7, ayat 54-60, yang akan dibacakan oleh Bapak Penatua Morsito. Bapak Ibu yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita ambil dari kitab Kisah Rasul bab 7 ayat yang ke-54 sampai 60. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya supaya kita memperoleh suatu hikmat dari Allah, maka kita
Sebelum membaca firman Tuhan, kita awali dengan kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus, yang adalah sabda yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena kasih setiamu di pagi hari yang indah ini, Engkau telah perkenankan kami untuk menghadap kehadirat-Mu, dan kami mengakui bahwa di pagi hari ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu bukan membawa suatu kebaikan hati kami. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, sebelum kami membaca firman-Mu, kami undang Roh-Mu yang kudus untuk datang, dan terlebih-lebih kami bersama-sama menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami, kiranya Engkau ampuni. Kami berdoa bagi warga jemaat yang pada pagi hari ini akan mendengarkan sabda firman-Mu. Terlebih-lebih Engkau urapi dengan tangan kasih-Mu. Engkau beri hikmah yang dari surga, sehingga saudara-saudara kami yang hari ini mendengarkan sabda firman-Mu memperoleh suatu hikmat yang dari Tuhan pribadi dan mampukan kami untuk mengerti. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan sabda firman-Mu yang kudus, kiranya Engkau urapi dengan tangan kasih setiamu, sehingga apa yang akan dilakukannya, apa yang akan disampaikannya, hanya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Demikianlah Bapa Surgawi seru dan doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari yang indah ini, marilah kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang kami ambil dari Kisah Rasul 7 ayat yang ke-54 sampai 60, yang demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertak gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah
tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan untuk direnungkan, diresapi, dan terlebih lagi dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada saat diumumkannya pandemi COVID-19 dan ini menjadi bencana nasional, bahkan internasional. Juga ada rencana lockdown. Berbagai macam kepanikan muncul dalam kehidupan masyarakat. Dan kepanikan itu tertuang di dalam mereka mencari, mereka belanja berbagai macam hal yang itu dipandang sebagai sarana untuk menopang perlindungan diri, untuk menopang kesehatan, seperti hand sanitizer, masker, dan bahan-bahan lain seperti alkohol, vitamin C, vitamin E, APD, bahkan sembako. Bagi mereka yang mempunyai kantong tebal, duitnya banyak, mereka bisa mengumpulkan, menimbun, menyetok barang-barang itu yang dipahami bisa untuk harapan menyelamatkan diri dari penyebaran virus ini. Sekalipun itu lebih dibutuhkan oleh para tenaga medis, tetapi karena mereka dihantui ketakutan dan kepanikan, mereka menyetok sebanyak-banyaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat kesehatan, keselamatan, dan jiwa terancam, yang menjadi prioritas adalah upaya untuk menyelamatkan diri. Dirinya sendiri bisa terasa aman dan terlindungi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita beberapa waktu yang lalu. Berupaya untuk menyetok barang-barang yang diperkirakan bisa menjadi alat untuk melindungi dirinya dari serangan virus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita masing-masing, pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Kalau mereka sudah menyetok hand sanitizer sebanyak-banyaknya atau masker dan sebagainya, yang perlu kita renungkan bagi setiap kita saat ini, apakah kita sudah juga menyetok maaf, menyetok pengampunan bagi sesama? Apakah di hati kita ada gudang yang bisa menyimpan maaf ataupun pengampunan bagi sesama? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita kalau maaf sih banyak,
Saya punya persediaan maaf yang banyak. Sehingga kemarin pada saat ada orang yang membutuhkan bantuan, mengumpulkan sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional ini, juga sudah saya beri maaf. Ya, maaf. Karena saya masih butuh banyak untuk kebutuhan diri kami sendiri. Pada saat ada orang datang meminta bantuan, maaf, saya terlalu sibuk. Masih banyak hal yang harus saya pikirkan, saya lakukan, saya kerjakan. Pada saat ada sesama yang datang ingin berkeluh kesah, maaf ya, saya belum punya waktu untuk melayani Anda. Apakah maaf yang seperti itu yang mesti kita kembangkan, kita simpan dalam gudang hati kita masing-masing? Maaf karena saya belum bisa peduli terhadap sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saat ini, dalam suasana yang tidak mudah seperti ini, kita diajak untuk membangun relasi dengan sesama, untuk mengembangkan kepedulian kita terhadap sesama. Bukan hanya mengumpulkan sesuatu untuk diri sendiri, tetapi bagaimana kita membuka diri, membuka wawasan, membuka pikiran yang kita tujukan bagi sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika beberapa waktu yang lalu ada penggalangan dana untuk pengadaan APD khusus bagi para tenaga medis, apakah maaf yang kita sampaikan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetapi di saat seperti ini kita diajak untuk menumbuh kembangkan kepedulian kita terhadap sesama. Dan itu bagaimana kita membuka pintu maaf bagi setiap orang yang sudah melukai, mengecewakan, menyengsarakan, dan mendukakan hidup kita. Sekalipun dalam kebiasaan orang Jawa, pemberian maaf itu biasanya ya sekali, 2 kali, 3 kali sudah mentok. 1, 2, 3, ya 3 kali. Setelah itu bisa saja tiada maaf bagimu. Tetapi kita diingatkan oleh Petrus pada saat Petrus bertanya pada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya yang bersalah kepada saya? Apakah 7 kali? Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan memberikan maaf kepada sesama, bahkan kepada musuh yang ingin menyengsarakan, menghancurkan, menzolimi, tidak ada batasan. Karena kita sudah lebih dulu diampuni oleh Allah, sekalipun kita hidup di dalam kehinaan, dalam kerendahan. Allah berkenan mengangkat kita. Kita diangkatnya
menjadi miliknya, menjadi umat tebusan, menjadi anak-anaknya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, berkenaan dengan maaf dan pengampunan, ada seorang aktivis sebuah jemaat yang dia begitu aktif dalam kegiatan di tengah-tengah jemaat. Setiap acara apa saja bisa meluangkan waktu untuk berkiprah ikut ambil bagian. Sehingga semua warga jemaat mengenalnya karena keaktifannya. Namun suatu saat ia terlibat konflik dengan sesama pelayan. Dan ternyata ia mengambil keputusan untuk pindah jemaat karena tidak mampu memaafkan, tidak mampu saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan saat ini bagi kita yang patut kita renungkan di masa raya Paskah ini, marilah kita buka ruang hati kita masing-masing. Stok yang ada di dalam hati kita cermati. Masih adakah di sana kedengkian, dendam, amarah? Sudah banyakkah kita menyetok pengampunan dan maaf? Sehingga kita akan mampu melangkah dengan lebih baik sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan. Kita bisa belajar dari Stefanus. Ia yang dalam keadaan sekarat, ia mampu meneladani yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ia ingat apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat menjelang kematiannya. Berada di dalam kesengsaraan yang luar biasa, kepedihan yang luar biasa. Tuhan Yesus di atas kayu salib, ia berseru kepada Bapa, supaya Bapa mengampuni orang-orang itu, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Stefanus menjelang kematiannya. Pada saat ia dihukum, dirajam, dilempari dengan batu, pada saat ia menjelang ajal, ia berseru, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sekarang yang perlu menjadi perenungan bagi setiap kita. Kalau kita sudah menempatkan diri sebagai umat pilihan, sebagai umat tebusan, sebagai anak-anak Allah, apakah kita sudah berupaya untuk lebih sungguh meneladani dan melakukan yang menjadi pengajarannya, yang menjadi teladannya? Ataukah kita masih menyetok kebencian, amarah, dan dendam, sehingga ruang untuk pengampunan dan maaf itu tidak ada di dalam setiap hati kita? Nah, kalau itu yang terjadi,
apakah kita layak untuk menerima bagian sorga di dalam kerajaan Allah? Padahal kita tidak meneladani apa yang sudah dicontohkannya. Ataukah kita masih terperangkap ego kita yang masih dominan, harga diri kita yang masih sangat tinggi, sehingga dari situ sebagai alasan untuk kita menyimpan dendam dan amarah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita sadar, kita sudah ditebus, berarti hidup ini sudah bukan milik kita sendiri. Darahnya yang tercurah untuk melayakkan kita menjadi miliknya. Untuk melayakkan kita memperoleh anugerahnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menyetok pengampunan dan maaf di dalam setiap hati kita, sehingga kita mudah untuk mengampuni, mudah untuk memaafkan sesama kita. Berapa kali pun mereka berbuat jahat, sebab panggilan kita adalah untuk mengasihi, untuk memberlakukan kasih Allah itu bagi sesama ciptaan, agar kita benar-benar layak disebut sebagai umat pilihan, disebut sebagai anak-anak Allah, sebagai umat tebusan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Amin. Kita sambut pelayanan firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 300. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita bersama-sama memperoleh kesempatan untuk mewujud nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan mengaturkan persembahan yang akan dipandu oleh Ibu Diaken Krishna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi wabah COVID-19 saat ini, kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan, terlebih kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyisihkan sebagian berkat yang diberikan Tuhan kepada kita dalam bentuk persembahan. Dan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat nomor 337, ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Sungguh kami bersyukur padamu ya Bapa, Engkau yang sudah berkenan mengingatkan bahwa Engkau yang sudah memilih, mengangkat, menebus kami. Engkau rindu supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu. Dan ajari kami untuk selalu mampu mengampuni sesama kami, seperti Engkau juga yang sudah mengampuni kelemahan, kehinaan, dan ketidaklayaan kami, serta dosa-dosa kami.
Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami memohon Engkau berkenan mencurahkan hikmat-Mu bagi kami semua, terlebih lagi di masa-masa yang tidak mudah ini, untuk senantiasa tetap kuat dan berpengharapan di dalam Engkau. Dengan demikian Engkau mampukan setiap kami menjalani hidup ini dengan tetap mampu mengampuni, mampu mengasihi, mampu untuk peduli terhadap sesama. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, lawati mereka satu persatu. Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, sehingga mereka tetap berpengharapan kepadamu, tetap mampu menyandarkan segenap kehidupannya di dalam rencana dan karya-Mu. Sekalipun harus menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi ajari kami untuk tetap kuat dan setia mengiring Engkau, sebab Engkau akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau akan memampukan setiap kami menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami serahkan juga keberadaan bangsa ini, para pemimpin bangsa yang ada di pusat sampai di daerah-daerah, terlebih lagi dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Tuhan, berkati semuanya yang terlibat di dalamnya, sehingga mampu saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga pandemi ini akan segera berakhir, dan di dalam kami menjalani kehidupan boleh merasakan kelegaan, dan bisa menjalani aktivitas keseharian kami sebagaimana layaknya, sebagaimana biasanya, tanpa kendala. Tuhan, demikian juga berbagai macam usaha yang dilakukan oleh segenap jemaat-Mu dalam menopang hidupnya, Tuhan yang memberkatinya. Sehingga dengan demikian pemeliharaan-Mu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang berhadapan langsung dengan para pasien suspek COVID-19. Tuhan, perlengkapi mereka semua dengan kasih kemurahan, hikmat, dan kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka pun tetap mampu menjalani tugasnya dan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Tuhan yang melindungi dan memampukan mereka menunaikan tugas tanggung jawabnya, sehingga tetap mampu menjalani hari-harinya sekalipun berat, tetapi sungguh penyertaan dan perlindungan-Mu senantiasa Engkau curahkan atas mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah terkumpul, kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan memberkati, serta memakai menjadi sarana bagi karya-Mu melalui jemaat-Mu ini. Segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh segenap jemaat-Mu, Tuhan berkati sehingga menjadi sarana Engkau mencukupkan kebutuhan hidupnya. Tuhan, kami serahkan segenap jemaat-Mu dengan segala keberadaannya, Tuhan yang menaungi dengan kasih kemurahan-Mu. Demikian yang menjadi pengharapan dan kerinduan kami, kiranya sungguh Engkau segera sirnakan pandemi COVID-19 dari bumi pertiwi ini, sehingga ada kelegaan, ada kebebasan, ada kesukacitaan, karena Engkau Sang Penolong,
Engkau Sang Penebus, sungguh Engkau wujud nyatakan kasih kemurahan-Mu bagi negeri ini, bagi kami semua dan bagi jemaat-Mu. Dalam Yesus Kristus, kami haturkan doa dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 413. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita pulang. Kita jalani hidup kita dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Sekalipun kita berada dalam suasana yang tidak mudah, tetapi marilah kita senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan, sebab dari situlah yang akan mengalirkan kekuatan bagi setiap kita, memampukan bagi setiap kita menjalani hari-hari, menghadapi tantangan-tantangan, juga terlebih lagi di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita masih tetap senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, anugerah, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus, kiranya senantiasa melingkupi segenap kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kekal selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.